Alur film Brobre segera dimulai. Hai semuanya, kembali lagi bersama Brobre. Jiro Dreams of Sushi. Film ini menceritakan pengalaman hidup seorang master sushi asal Jepang kelahiran tahun 1925 bernama Jiro Ono. Dia memiliki sebuah restoran sederhana yang terletak di pojokan stasiun bawah tanah Tokyo yang dinamai Sukibayashi Jiro. Walaupun Sukibayashi Jiro hanya memiliki 10 kursi, tapi restoran ini adalah restoran sushi pertama di dunia yang mendapatkan 3 bintang dari panduan Michelin. Di dalam film ini kita akan dibawa lebih lanjut mengenal Jiro Ono bukan hanya dari dirinya sendiri, tapi juga dari berbagai orang yang dekat dengannya. Beberapa di antaranya yaitu kedua putranya yang juga terjun sebagai koki sushi. Anak tertuanya bernama Yoshikazu Ono dan si bungsu bernama Takashi Ono. Lalu ada juga seorang kritikus makanan Masuhiro Yamamoto dan beberapa murid Jiro Ono. Awal mulanya Jiro Ono mendapat ide untuk menjadi koki khusus sushi karena datang dari mimpi-mimpinya. Di dalam mimpinya dia mampu melihat gambaran jelas cara membuat sushi dan terbangun di tengah malam untuk mempraktekannya. Setelah memantapkan tujuannya, dia selalu fokus pada profesinya, mencintai pekerjaannya, gak pernah mengeluh dan mendedikasikan hidupnya untuk menguasai keahliannya. Menurut Jiro, hal-hal tersebut adalah kunci kesuksesan yang saat ini telah dia raih. Kerja kerasnya selama bertahun-tahun dalam menciptakan hidangan sushi yang lezat juga diakui oleh banyak orang, termasuk Masuhiro Yamamoto. Sebagai seorang kritikus makanan, dia telah mengunjungi berbagai restoran di Jepang dan menerbitkan banyak buku panduan restoran. Tapi menurutnya, sushi di Sukibayashi Jiro adalah yang terbaik. Mungkin kalau ada sedikit kegelisahan baginya, hanyalah karena Jiro selalu memasang mimik wajah serius dalam menyajikan sushinya. Sehingga bagi sebagian orang yang suka makan sushi dengan santai dan ingin ngajak ngobrol jadi agak sungkan. Karena tempatnya yang sangat eksklusif. Gak semua orang bisa langsung makan di Sukibayashi Jiro. Dengan harga termurahnya mencapai 30.000 yuan. Atau mungkin sekitar 3,9 juta. Dan mereka yang ingin menikmatinya harus memesan tempat minimal sebulan sebelumnya. Menurut Yoshikazu Ono, sebenarnya mereka nggak pernah mencoba menjadi eksklusif. Karena nggak ada yang spesial dari teknik pembuatan sushi di tempatnya. Yang mereka lakukan hanyalah mengulang hal yang sama setiap hari. Dan ditambah dengan bakat alami para koki, serta kerja keras. Hal itu nggak lepas dari kebiasaan Jiro, yang selalu mengulangi rutinitas hariannya. Dia juga merupakan seorang pekerja keras yang nggak suka dengan hari libur. Karena bagi Jiro, kunci kelanggengan bisnisnya adalah soal mempertahankan cita rasa hidangannya. Jadi kalau ada bahan yang di bawah standar, dia nggak akan menggunakannya. Maka dari itu, setiap hari dia dan Yoshikazu selalu mencicipi bahan-bahan sushinya sebelum dihidangkan. Kedisiplinan Jiro tersebut diakui oleh Masuhiro yang membuatnya menjadi koki terbaik. Hal itu juga diamini oleh salah satu mantan muridnya Jiro, Mizutani. Dia magang bersama Jiro dari sebelum terkenal dan gak pernah melihat Jiro libur kecuali saat hari libur nasional dan ada hal darurat. Passion Jiro terhadap Sukibayashi Jiro gak pernah padam. Padahal Yoshikazu emang udah disiapkan jadi penerusnya dan bisa dikatakan udah siap untuk mengambil alih kepemimpinan. Saat berusia 70 tahun, Jiro pernah masuk rumah sakit dan anak-anaknya mengira dia akan pensiun. Tapi di luar dugaan, Jiro kembali bekerja setelah dia sembuh. Memberikan pelayanan yang terbaik untuk konsumen adalah jalan ninjanya. Karena itu bekerja di Sukibayashi Jiro nggak pernah bisa mudah. Menurut Mizutani, Jiro selalu bekerja keras setiap hari dan mengulanginya, seperti yang dilakukan para shokunin atau ahlinya ahli. Untuk memuaskan cita rasa hidangannya, Sukibayashi Jiro selalu menggunakan bahan-bahan yang terbaik. Mereka hanya membeli tuna dari penjual khusus menjual tuna. Begitu juga dengan bahan lainnya. 信頼関係ができてるからな部門でプロフェッショナルなでうちは寿司としてはプロフェッショナルだけどお寿司ができたのも83年から85年ぐらいって言われてますね。外にあるねこんなお店は世界中の三つ星で一軒もないんですね。 Karena konsistensi cita rasa dan kualitas pelayanan tersebut,
Akhirnya pada tahun 2008 Tsukibei Jiro memperoleh 3 bintang dari Michelin. Suatu hal yang mengejutkan banyak orang, mengingat restoran itu jauh dari kesan mewah. Selain di stasiun bawah tanah Tokyo, Tsukibei Jiro juga membuka cabang di Roppongi Hill, Tokyo yang dikelola sama anak bungsunya, Takashi Ono. Berbeda dengan di tempat ayahnya, Takashi nggak mematok harga semahal di cabang pusat, karena bagaimanapun kemampuannya belum sebanding dengan Jiro. Meskipun begitu, banyak juga pelanggan yang memilih makan di Roppongi Hill karena dia lebih santai dalam melayani, nggak serius seperti ayahnya. Dan ketika memutuskan membuka restorannya sendiri, Jiro ngomong ke Takashi bahwa sekarang dia nggak punya tempat untuk kembali. Hal itu merupakan cerminan ketegasan Jiro Ono dalam menjalani kehidupan. Karena dia ingin anaknya nggak jadi anak yang lemah saat sudah memutuskan tujuannya. Dari kecil Jiro emang udah menjalani kehidupan yang sulit tanpa orang tua. Makanya dia selalu bekerja dengan sangat keras. Satu-satunya kenangannya akan orang tuanya hanyalah sebuah foto saat dia masih berusia 3 tahun. Kebiasaan itu terus berlanjut sampai dia berumah tangga. Saking memporsir jam kerjanya, dia sampai nggak dikenalin sama Takashi yang masih kecil. Karena berangkat kerja saat masih gelap dan pulang pas sudah larut malam. Dan jarang bertemu dengan anak-anaknya. Setelah Perang Dunia II berakhir, gurunya Gio berkata bahwa sushi adalah hidangan konvensional yang nggak bisa dikembangkan. Tapi Jiro nggak terpengaruh dan terus mengembangkan teknik pembuatan sushinya dengan mengolah bahan-bahan berkualitas. Dia terus melakukan hal yang sama setiap hari dengan menambahkan perbaikan sedikit demi sedikit, demi menciptakan sushi yang lebih baik, karena itu adalah semangat seorang shokunin. Saking besarnya dedikasi yang diberikan ke Tsukibei Jiro, sampai sulit dibayangkan kalau Jiro udah pensiun. Tantangan tersebut akan membayangi Yoshikazu dalam mengambil alih pimpinan. Biarpun dia cukup yakin mampu meneruskan tradisi yang udah ditanamkan oleh ayahnya. Oleh karena itu, setelah Jiro mengalami serangan jantung pada usia 70 tahun, dia mulai berhenti pergi ke pasar dan menyuruh Yoshikazu untuk menggantikannya membeli bahan. Dia ingin Yoshikazu sedikit demi sedikit mengambil warisannya. Para pedagang langganan Jiro pun membantu mereka dalam proses peralihan ini. Contohnya penjual ikan tuna. Selama ini Jiro udah mempercayainya sebagai pemasok di Tsukibei Jiro. Setelah ini pun dia akan tetap memegang kepercayaan tersebut dengan terus mempertahankan pemilihan ikan terbaik. Hal yang sama juga terjadi di lapak bahan yang lain di mana para penjualnya menyambut Yoshikazu dengan baik. Mereka nggak melihat Yoshikazu seperti anak muda kebanyakan yang nggak mau bekerja keras dan gampang ngeluh. Karena biasanya anak muda yang magang di tempatnya Jiro nggak kuat dengan metode pengajarannya dan malah kabur. Tapi kalau mereka bisa bertahan selama 10 tahun, anak-anak tersebut akan keluar sebagai koki kelas 1. Seperti anak-anak yang sekarang lagi magang, mereka merasakan getaran berbeda di Tsukibei Jiro dan dituntut untuk mampu bekerja sesuai standarnya. Pada tahun-tahun awal anak magang hanya diperbolehkan untuk menangani hal-hal dasar. Makanya mereka membutuhkan waktu yang cukup lama sampai diperbolehkan membuat sushi sendiri. Bahkan di awal membuat sushi pun standar Jiro sangatlah tinggi. Mereka butuh waktu lama sampai rasa sushinya diakui oleh Jiro. Setelah mendapat pengakuan itu, biasanya anak magang tersebut akan membuka restorannya sendiri. Dan posisinya di tempatnya Jiro akan diisi sama yang lebih junior. Begitu juga hierarki di bawahnya sampai merekrut anak magang baru. Prinsipnya Jiro itu, untuk membuat makanan yang lezat, dia harus makan makanan yang lezat juga. Karena hal itu untuk melatih kemampuan merasakan cita rasa dan penciuman, serta membedakan makanan yang enak dan gak enak. Karena jika selera kokinya lebih rendah dari pelanggan, hidangan mereka gak akan bisa mengesankan. Contoh koki yang mengesankan Jiro adalah koki asal Prancis, Joël Robuchon, yang dianggap memiliki level sensitif akan cita rasa dan penciuman di atasnya. Selain bahan lauk, salah satu bahan terpenting membuat sushi adalah beras. Jiro nggak sembarangan memilih beras untuk bahan nasi sushinya, dan teknik mengolahnya juga nggak sembarangan. Untuk membuat sushi yang enak, mereka selalu menjaga suhu tiap bahannya pada tingkat tertentu. Karena itulah sushi harus dimakan begitu disajikan. Selain itu, hal yang mempengaruhi kelezatan sushi adalah keseimbangan antara nasi dan ikan. Teknik-teknik tersebut nggaklah ditemukan dengan mudah, karena menurut Mashiro, butuh waktu selama 10 tahun bagi Jiro
untuk memadukan konsep tersebut ke dalam menunya. Dan setelah menu itu jadi, Masahiro cukup beruntung menjadi orang pertama yang mencicipinya. Menikmati sushi buatan Jiro rasanya seperti dia sedang mendengarkan musik, karena rangkaiannya seperti konser. Hidangannya terbagi dalam 3 bagian, dimulai dengan hidangan klasik seperti tuna dan kohada. Lalu bagian kedua adalah tangkapan ikan segar hari itu, hidangan khusus yang hanya bisa ditemukan selama musiman. Dan untuk bagian ketiga terdiri dari hidangan belut laut, kanpyo dan telur, layaknya hidangan penutup tradisional Jepang. Selama penyajian makanan, Jiro selalu mengawasi tamunya. Hal itu dilakukan untuk melakukan penyesuaian. Misalnya, kalau pelanggannya wanita, maka dia akan memotong susinya lebih kecil, supaya waktu selesai makannya sama dengan laki-laki. Saat itu Jiro merupakan koki tertua yang dianugerahi bintang 3 oleh Michelin, dan masuk ke dalam Guinness Book of World Record. Selain itu, dia juga dianugerahi Meiko Award oleh pemerintah Jepang. Membuat sushi dengan bahan laut kualitas terbaik adalah kebagian Jiro. Tapi seiring berjalannya waktu, dia jadi sulit mencarinya, bahkan ada yang menghilang. Saat Yoshikazu masih kecil, sushi bukanlah makanan yang bisa dijumpai di mana aja. Namun sekarang sushi sudah sangat menjamur. Hal itulah yang menjadi salah satu penyebab kelangkaan bahan berkualitas. Selain itu juga karena penangkapan ikan yang berlebihan, sampai-sampai ikan yang masih kecil udah ditangkap dan bisa mempengaruhi kelestarian ikan-ikan tersebut. Padahal restoran sushi sangat bergantung pada ikan, sehingga praktek seperti itu sangat mengkhawatirkan, takutnya berujung pada kepunahan. Suatu hari di bulan Agustus, Jiro mengunjungi kampung halamannya di Hamamatsu dan bereuni dengan teman sekolahnya. Ternyata selama sekolah dia merupakan anak yang nakal. Kemudian dia juga berziarah ke makam orang tuanya meskipun mereka nggak pernah mengurusnya. Dan setelah dia masuk acara TV, banyak pelanggan yang mengira dia yang mengerjakan semua proses pembuatan sushi. Padahal 95% dari proses tersebut dikerjakan oleh Yoshikazu dan murid-muridnya. Dia cukup beruntung memiliki murid-murid yang bisa dipercaya, sehingga pekerjaannya banyak terbantu. Jirona mengungkapkan baru akan pensiun kalau tubuhnya udah berhenti berfungsi, dan terlihat mengerikan di Tsukibayashi Jiro. Atau kalau pelanggannya udah menganggapnya terlalu tua, maka dia nggak punya pilihan selain pensiun. Karena kalau dia berhenti saat masih layak, dia pasti akan merasa bosan menjalani hidup yang nggak biasa dia lakukan. Di akhir film, dia berharap kedua anaknya akan terus meneruskan warisannya. Karena nggak dipungkiri, kalau Jiro telah melatih mereka lebih keras dibanding anak magang lainnya. Dan udah di-subscribe belum Bro Bre? Alur film telah selesai. Mohon Bro Bre sebelum meninggalkan videonya, tombol merahnya jangan lupa dirubah jadi warna lain ya. Thank you Bro Bre.